Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberi saya napas hidup. Saya bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini. Saya terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah mengangkat saya menjadi tim singer. Semoga kalian diberkati oleh Tuhan. Amin. Untuk mengakhiri ruang saja kita akan mendengar lagu pujian Besarkan Nama Tuhan. Mungkin ada saudara lagi menambah kesaksian. Halo. Saya berterima kasih kepada Tuhan ya, bagaimana selama ini saya di sini bisa dapat belajar untuk tentang misi-misi kita. Dan kemarin karena saya tidak tahu apa itu artinya Yesus sama Tuhan, kemarin saya menggunakan jadi saya bertanya pada saudara Barani, tapi saya berterima kasih pada saudara Barani karena dia menjelaskan semua tentang Tuhan dan mudah-mudahan saya bisa memahaminya. Tapi kalau saya sudah bertanya, saya tidak mau bertanya hanya sekali. Saya ingin bertanya, kalau bisa seterusnya bertanya ya. Jadi saya datang
Terima kasih Yesus.
mencipta Engkau Tuhan, memang selalu datang kehadiran memuji menyembah Engkau Bapa. Dan sebentar kami Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan melalui video yang akan dibawakan itu membawa kami Bapa. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan, biarlah kami Kau sentuh melalui firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu mengubahkan kehidupan kami Bapa. Berkata Engkau Tuhan dalam firman-Mu ini Bapa. Pujikan Tuhan dan kuduskan kami agar kami layak berpuji Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Itu sudah tersirat ya, sudah ada di dalam Alkitab. Bahwa hari-hari ini hari-hari yang penuh dengan kedurhakaan, banyak ajaran sesat, Kristen progresif, barat, dan lain sebagainya. Banyak sekali ajaran sesat yang kalau kita lemah, kita pasti akan terpengaruh. Karena apa? Manusia zaman sekarang itu umumnya, kepinginnya itu dia selalu punya hasrat, punya keinginan yang sesuai dengan hatinya, bukan sesuai dengan keputusan dan firman Tuhan. Makanya hari ini saya membagikan tentang sikap hati yang benar. Oke. Ada seorang jadi ini ada Paul Gestalt yang menyebutkan 3 kepribadian ketika menghadapi masalah. Adversity question, ya. Jadi kecerdasan IQ itu kalau tidak diiringi dengan ada SQ dan lain sebagainya, termasuk EQ, adversity question, itu nggak ada gunanya kita menghadapi hidup karena hidup berat. Nah, ada 3 kepribadian ketika menghadapi masalah.
Kalau saya ini, kalau dihadapkan dengan orang yang selalu menceritakan kesedihan, selalu menceritakan hal-hal yang negatif, itu pasti melemahkan saya, pasti. Makanya selalu saya menghindari orang-orang yang membuat saya lemah, toksik, termasuk yang toksik, yang meracuni pikiran, membuat suatu pikiran kita kan manusia kita gampang terpengaruh ya Bapak Ibu. Kita masih hidup dalam daging, kita masih punya perasaan, punya emosi, dan kita kan gampang terpengaruh. Nah, pribadi orang seperti ini bayangkan ada 60% yang hidupnya selalu gampang menyerah, dan menghindari tantangan, pasti mengalahkan kondisi dan suka mengeluh. Kemudian yang kedua, tipe Canvas, cenderung merasa puas dengan keadaannya sekarang, namun masih punya motivasi untuk berjuang. Nah, ini 30%. Dia masih memberi kesempatan pada dirinya untuk maju, untuk membuat perubahan, untuk membuat terobosan, untuk membuat paradigma yang baru. Saya ini kan hari-hari berhadapan dengan warga binaan masyarakat. Kalau dulu dibilang itu anak muda, susah sekali mengubah satu paradigma, itu susah sekali. Nggak usah dalam hal yang kompleks, dalam hal yang sederhana aja, ngajarin mereka berdoa. Itu butuh waktu yang panjang, butuh tenaga yang ekstra, kekuatan yang ekstra untuk mengubah. Karena ya pasti, karena mereka penjahat, mereka hidup dalam dunia kejahatan, kriminalitas, ulang-ulang melakukan kejahatan. Mungkin mereka nggak pernah berdoa, dan nggak ada yang mengajarkan berdoa. Tiba-tiba ada di lembaga pemasyarakatan, ada jam ibadah, ada pembinaan kerohanian, dan mereka harus berdoa. Itu susah. Terkadang mereka dalam kondisi berdoa, mereka tidur, mereka ngantuk, terus nggak tahu apa yang mau diucapkan. Mengubah paradigma itu sulit. Tapi ya puji Tuhan, kalau ada seseorang yang tipenya tipe Canvas, dia masih berjuang untuk membuat dirinya berubah. Kemudian ini yang paling sedikit, tipe Canvas, mendaki itu pastinya bukan ke bawah ya Bapak Ibu, tapi ke atas. Selalu memandang ke atas, selalu mau maju, tidak menyerah, menyukai tantangan dan hal-hal baru. Ini populasinya semua 10%. Coba kita tanya diri kita sendiri sekarang. Kita masuk tipe yang mana? Apakah kita tipe yang suka menyerah, tipe yang gak suka tantangan, atau kita tipe yang mau berubah, yang masih mau mendapatkan tantangan, atau kita tipe orang yang sama sekali tidak mau menyerah, tapi mau terus maju. Kita harus koreksi ya Bapak Ibu, diri kita ini harus terus kita koreksi. Tema itu untuk mengubah dari pemenang itu gampang kalau kita nggak mengkoreksi diri kita terus-menerus. 4 dimensi yang mempengaruhi persuasion. Yang pertama, kontrol. Kontrol adalah kontrol pada orang yang self dirinya, kontrol dirinya itu rendah. Dia selalu akan mengatakan, aku nggak bisa. Tapi kalau kontrol pada orang yang kontrol dirinya tinggi, aku pasti bisa. Origin, asal usul penyebab. Yang orang yang self kontrolnya rendah akan sering menyalahkan dirinya, tapi yang kontrolnya baik akan selalu menganggap tiap masalah dari kacamata positif. Nggak gampang selalu berpikir positif. Berpikir positif itu nggak gampang, apalagi kita dikelilingi orang-orang toksik, orang-orang yang selalu meracuni pikiran kita, hati kita, perasaan kita. Drama, layaknya drama Korea yang selalu mengada-ngada gitu istilahnya. Kemudian yang ketiga, ownership, pengakuan yang memiliki self control baik akan cepat mengakui kesalahan, tapi yang self controlnya rendah seringkali menimpakan kesalahan kepada
ini, aku mau lihat status Facebook misalnya begitu. Aku duduk di ruang tamu terus aku letakkan di sini. Nah, seringkali kita ini selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Panas terik di luar, cuaca sampai 35 derajat Celcius. Luar biasa nih panas. Aduh, kepala aku pusing. Gak enak banget nih kepala aku pusing. Aku harus minum obat karena kepala aku pusing. Kita tahu penyebab panas terik itu apa? Salah satu ya karena alam. Karena kesalahan kita sendiri kan. Kenapa? Salah satu penyebab ya selain jarak matahari bumi sudah semakin dekat, tapi juga penyebabnya adalah lapisan ozon yang menipis. Apa penyebab lapisan ozon yang menipis? Salah satunya adalah perbuatan kita juga yang membuang sampah sembarangan, nggak jaga alam sekitar kita. Jadi kita harus menyalahkan alam. Alam ini sudah begitu baik loh. Tapi kenapa kita harus menyalahkan alam? Harusnya kan kita mengkoreksi diri kita. Apa yang harus aku lakukan supaya suhu 35 derajat Celcius ini bisa turun? Makanya sekarang pemerintah sedang berjuang keras untuk merubah suhu global. Gimana caranya suhu global ini lebih bersahabat? Walaupun katanya sudah terlambat karena bumi ini sudah terlalu besar, tapi paling tidak ada usaha. Nah saya dan Bapak Ibu harus mengambil usaha itu. Misalnya mengurangi pemakaian plastik, tidak membuang sampah sembarangan. Terus ada bahan-bahan yang bisa dibawa pulang kita pakai lagi. Jadi tidak membuang sisa-sisa makanan sembarangan, tidak membuang sampah berbuat ke sungai atau ke laut. Banyak kan yang bisa kita lakukan untuk bisa agak supaya suhu iklim ini bisa lebih bersahabat. Amin Bapak Ibu. Amin. Kemudian endurance berkaitan dengan waktu. Nah, ada waktu. Firman Tuhan bilangkan semua akan indah pada waktunya. Karena itu segala masalah pasti ada waktunya, ada penyelesaian. Dan tergantung sikap hati kita, mau nggak kita sabar menunggu yang terbaik dari Tuhan, menunggu saat yang tepat dari Tuhan, jawaban yang indah dari Tuhan. Kan kita mau selalu bilang semua akan indah pada waktunya. Nah, termasuk penderitaan. Kalau kita orang percaya, kita orang beriman, kita yang selalu dekat close dengan Tuhan Yesus, pasti semua akan indah pada waktunya. Gak mungkin ada masalah yang pasti berakhir dengan kesialan kalau kita ini selalu ikut Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghadapi masalah? Yang pertama, dengarkan respon sendiri terhadap kesulitan. Kalau kita sedang menghadapi kesulitan, percayalah kita, masalah yang kamu hadapi tidak lebih berat dari beban. Artinya beban yang kamu hadapi itu tidak lebih berat dari jalan keluar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Artinya semua kita bisa ikut beban. Karena Tuhan Yesus sudah bilang beban kita, dosa akibat dosa itu sudah dipikul Yesus di kayu salib. Nah, tugas kita adalah tidak khawatir. Makanya kita harus percaya pada respon kita terhadap kesulitan. Enggak lari dari kesulitan, enggak lari dari masalah, tapi menghadapi masalah atau kesulitan. Kemudian eksplor, yaitu menjajal asal usul dan pengakuan atas akibat. Terus kita harus lihat kenapa ini masalah bisa ada.
Sukunya bilang seperti ini. Kalau berhadapan dengan antara konselor dengan konseling peraturan pertama apa? Tatap matanya. Kira-kira kalau kita bertatapan mata sering grogi gak? GR kan? Kita harus terbiasa menatap mata seseorang supaya kita tahu kedalaman hatinya seperti apa, supaya kita mengerti ini orang sedang bermasalah atau enggak, ini orang sedang happy atau enggak, ini orang sedang sedih atau enggak, supaya kita juga mengerti, bisa berempati pada orang lain di sekeliling kita. Yang ketiga, analyze, yaitu menganalisa bukti-bukti masalah. Analisa lagi, ada bukti-bukti masalah ini. Bertahun-tahun yang lalu Bapak Ibu, saya juga menjalankan segala sesuatu yang menjadi banyak sekali masalah. Jadi suami saya pernah gabung. Suami saya auditor. Kami gak jauh-jauh dengan masalah itu. Kalau suami saya berhadapan dengan masalah kejutaan, saya masalah dengan hukum. Karena ya aparat penegak hukum itu ya tidak jauh-jauh berkaitan dengan masalah. Nggak gampang Bapak Ibu, sekitar 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir, baru kami bisa benar-benar dewasa dalam menghadapi setiap masalah dalam pekerjaan kami, menyikapi masalah dalam pekerjaan kami, supaya kami ini tidak jadi terdakwa, tidak jadi terhukum, maksudnya tidak mendakwa diri kami sendiri, tidak menjadi orang yang harus menjudge diri sendiri, oh aku bersalah, aku melakukan ini tidak, tapi memandang dari segala sesuatu dari kacamata yang bukan, dan selalu berkatakan bukan perkataan manusia yang berlaku pada saya, tapi perkataan firman Tuhan yang berlaku pada saya. Gak gampang Bapak Ibu. Saya dan Pak Edi bolak-balik harus selalu mengulangi, kami berdoa, kami berlindung, kami melakukan, kami berdoa, biar menghadapi masalah itu kami bisa melewatinya. Gak gampang. Karena ya berkaitan dengan ya Bapak Ibu tahu sendiri bagaimana mungkin kalau Bapak Ibu itu dalam dunia sekuler, dalam dunia pekerjaan, menjadi ASN itu seperti apa, menjadi profesional swasta itu seperti apa, Bapak Ibu pasti tahu. Tapi kita harus menganalisa setiap permasalahan dalam hidup kita supaya kita bisa punya kebaikan ketika nanti kita mati. Orang akan melihat kita seperti apa. Abraham sampai detik ini dijuluki sebagai bapa orang percaya. Lantas kita, ketika kita mati, anak cucu kita akan diingat seperti apa? Ketika kita mati, kita akan dikenal seperti apa? Apa perbuatan dari kita yang akan dikenal oleh orang lain, orang-orang yang kita kenal, supaya di dalam setiap orang itu mengingat nama kita, perbuatan baik itu layak mengingat. Julukan itu layak mengingat. Kemudian yang kedua, Musa yang melankolis, dia seorang analisis, bijak dan tenang. Kesetiaannya akan visi menjadikan dia pemimpin yang akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Menjadi seorang Musa gak gampang. Ribuan orang yang dibawanya keluar dari Mesir dan semuanya tergantung keras kepala. Tapi dia berhasil membawa mereka keluar dari Mesir walaupun tidak masuk ke tanah perjanjian. Tapi dia dibentuk menjadi orang yang punya visi yang besar, mimpi yang besar untuk memimpin suatu bangsa yang besar, bangsa yang tertentu, bangsa yang keras kepala. Dan dia berhasil. Ini Petrus, dia sanguin yang ramah dan pandai berbicara. Dia punya khotbah sekali berkhotbah bisa didengarkan oleh 3.000-an orang, dan dia dijuluki menjadi bapak gereja. Di atas batu karang inilah aku akan mendirikan gereja, dan dia dikenal sebagai bapak gereja sampai saat ini. Kemudian ada Paulus yang kolerik, percaya diri yang tinggi, membuat Paulus dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Nabi yang paling banyak melakukan sila di Alkitab, nabi yang paling banyak melakukan perjalanan
rasul yang paling besar, rasul sepanjang sejarah masa. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dan sekarang kita harus koreksi diri kita. Sekarang bagaimana seperti apa sih? Saya mau dijadikan seperti apa oleh Tuhan Yesus? Kita buka Nehemia 2. Jadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana engkau tidak akan kurang kalau kota tempat perkuburan nenek moyangmu telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama kau dalam perjalanan dan bilangkah kau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula surat bagi Asaf pengawas tangan raja, supaya dia memberikan aku main untuk balon-balon dan pintu gerbang di benteng Bait Suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan mulia. Raja mengabulkan permintaan itu karena tangan Allah yang murah melindungi aku. Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu tugas Nehemia ini gampang atau mudah? Gampang atau sulit? Sulit. Bayangkan, saya sendiri kalau semua berhadapan, misalnya saya disuruh Dr. Petra, kamu harus berhadapan dengan Kakak Will. Kira-kira saya pasti gimana? Ada apa ini? Sebelum saya berhadapan dengan Bapak Kami, saya pasti berdoa dulu Tuhan Yesus, lalu aku berbicara dan aku berkata supaya berhasil. Hanya berhadapan dengan pimpinan yang penting, harus berdoa dulu. Tuhan membantu aku dan aku terus berbicara kerja. Lalu bagaimana aku tidak sedih kalau aku melihat tempat kelahiranku, tempat asalku berdiri dari dunia. Lantas raja, oke, sekarang apa maumu? Kata raja. Lantas dia berdoa, Tuhan membantu aku supaya aku bisa mengatakan dunia. Bukan hanya satu. Ketika dia meminta izin untuk kembali ke Yerusalem, dia dikabulkan oleh raja untuk waktu yang tidak bisa ditentukan, dikabulkan oleh raja. Kemudian kedua, dia butuh Raja Efrat untuk diberi surat oleh Raja Artasasta supaya ketika melewati Efrat dia dikasih izin. Raja memberikan surat juga supaya Raja Efrat bisa mengizinkan Nehemia dan Minian dan rombongannya melewati Efrat. Kemudian dia punya juga tukang-tukang bangunan untuk membantu dia membangun kembali kue-kue kamu dan dia mengizinkan. Dan bonusnya ketika dia bertemu Raja Efrat, Raja Efratnya kasih dia pasukan berkuda untuk mengawal Nehemia bisa sampai ke Yerusalem tanpa api. Luar biasa kan? Kalau kita hati seorang Nehemia yang benar, bonus plus kebaikan dari Tuhan. Tidak gampang menghadapi seorang raja bandel yang dia dikenal kejam, bahkan kejam dan tidak berhati. Tapi ini bisa dilakukan karena ada sikap yang benar. Oke, selanjutnya Esra. Nanti kita bisa baca di Esra 5. Apa yang bisa diambil dari sikap hati seorang Esra? Esra sama dengan Nehemia, satu tim dalam membangun kembali tembok yang runtuh. Tapi Esra dikenal dengan ketegasannya untuk menyuruh istri-istri
Filipi 2 ayat 3 sampai 11. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama melalui pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama di atas segalanya, supaya dalam nama Yesus tertutup segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu, Yesus sendiri memuliakan diri dan berrendah-rendah. Itu bisa menjadi sama. Kemarin ini saya diundang khotbah. Saya ketua umum ini Kristen ambil Kemenkumham. Saya diundang khotbah, saya khotbah di perayaan Paskah, ambil yang menunjukkan kedua dari sejarah. Ya, kalau dalam pertemuan, dalam setiap pertemuan, kalau selamat pagi Ibu Pendeta, kayaknya lebih enak kan kalau dibilang kalau Ibu Dokter Petra dan tapi seperti itu, yang kalau keadaan sudah seperti itu ya nggak bisa dimundurkan lagi. Makanya kata Tuhan, kalau kita sudah berdiri di antara barisan para pemimpin, kita jangan merendahkan standar kita, bertahanlah. Makanya ketika kita sudah diangkat, sudah dipromosikan, jangan pernah mundur lagi, jangan pernah mengeluh lagi, jangan pernah merendahkan diri lagi. Perbaiki sikap hati kita, perbaiki mental kita, perbaiki daya juang kita, supaya kita ini tetap bertahan pada posisi yang sudah istilah Bapak Ibu sebagai penutup saya katakan, memiliki sikap hati yang benar, dimulai dengan bagaimana kita melatih hati kita supaya bisa masuk ke dalam supaya roh bisa jangan sia-siakan waktu dan itu selalu jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah mengeluh, selalu di dalam kehidupan, di dalam pikiran yang positif dan selalu Haleluya. Semoga Tuhan disediakan untuk melakukan yang terbaik bagi kita. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita, akan dalam pujian kita selanjutnya. Amin.
percaya Tuhan, keluarga kami Tuhan aman di dalam perlindungan Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kuasa kasih tak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Gembala, buat kami Tuhan yang selalu Tuhan setia mengajari kami Bapa akan kebenaran firman. Kiranya Tuhan Kau berkati juga mereka, berikan kesehatan kekuatan kepada mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati juga Tuhan setiap pelayanan mereka. Biarlah setiap pelayanan mereka Bapa banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka di dalam tangan Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah Kau utus untuk tempat ini Bapa. Kiranya Bapa Kau sertai juga keluarga mereka, berikanlah hikmat kebijaksanaan atas kehidupan mereka, agar mereka Tuhan selalu setia melayani di mana-mana ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka di dalam tangan Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan Kau berkatilah bangsa kami Indonesia, berkati udara dan airnya Bapa, dan berkati juga Tuhan pemerintah yang ada dari presidennya sampai jajaran-jajaran terendahnya ya Bapa. Kiranya Tuhan berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan, biarlah mereka bisa membawa Indonesia dengan damai ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkati juga Tuhan Lapas Tanjung Pinang yang kami tempati pada saat ini. Kiranya Tuhan Engkaulah berkati juga Tuhan Kalapas dan jajaran-jajarannya Bapa, dan biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, berkati juga Tuhan WBP yang ada sebelumnya. Kiranya Tuhan Kau berikan kesehatan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kau tahulah segala isi hati kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami mau tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai